So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah iPhone SE 2020. Yap, di video kali ini kita bakal bahas smartphone jadul ini di tahun 2025. Smartphone ini masih aku simpen ya dari pertama beli. Ya cuma buat cadangan aja dan buat bahan konten kayak gini tiap tahunnya. Nih, dari tahun 2022, 2023, dan 2024 kemarin, iPhone SE itu masih jadi pertimbangan iPhone yang bisa dibeli kalau lihat harganya yang udah turun jauh. Nah, di tahun 2025 ini, apakah masih sama? Ya udah, ayo kita bahas. Kalau buat harga, ini bervariasi ya. Pertama ada yang X Inter dengan harga mulai dari 2,2 juta, sama ada yang X iBox dengan harga mulai dari 3,2 juta. Kalau kalian mau jadiin ini HP utama, wajib banget buat kalian ambil yang X iBox biar nggak ada kejadian sinyal hilang. Cuma kalau mau sekedar dijadiin HP kedua dan nggak peduli sama urusan ketersediaan sinyal, kalian bisa ambil yang X Inter aja. Desain iPhone SE 2020 ini jujur aja udah jadul banget ya. Ini udah ketinggalan zaman. Model layar 16:9 gini emang udah mulai ditinggalin banyak smartphone mulai dari tahun 2018. Cuma entah kenapa di tahun 2020 iPhone tuh masih ngeluarin model gini buat iPhone versi murah mereka. Bahkan di tahun 2022 atau iPhone SE 3 itu modelnya juga sama persis gini ya. Kalau desain bagian belakang ini juga simple aja. Cuma ada satu kamera, satu LED flash, dan logo Apple yang posisinya udah di tengah. Buat layar, ini kecil, ukurannya 4,7 inci dengan panel IPS. Untuk resolusi layar juga cuma HD Plus aja. Tapi ngelihat ukuran layar yang kecil gini, aku tuh jadi rasa ukuran HD Plus nggak masalah ya, karena tetap dapat kerapatan layar yang bagus di 326 ppi. Buat yang suka sama HP compact, mungkin suka ya sama smartphone ini. Dipakai sama satu tangan, ini enak banget dan gampang banget buat dioperasiin. Cuma buat nikmatin multimedia, ini agak kurang nyaman sih. Tapi yang jadi nilai plus di sini karena rasionya 16:9, jadinya buat dipakai nonton YouTube nggak ada yang kepotong ya, alias bisa full layar. Cuma tetap aja aku kurang rekomendasiin iPhone SE 2020 ini buat dipakai nikmatin multimedia. Oke, sebelum lanjut, aku mau tanya, kalian pernah nggak mau akses ke sebuah website tapi diblokir? Atau mau nikmatin konten dari website luar tapi nggak bisa? Nah, di sini adalah peran VPN. Aku ada rekomendasi VPN yang pakainya ini gampang, aman, dan tentunya itu bisa akses konten dari penjuru dunia. Yap, ini adalah Bull VPN. Bull VPN ini biasa aku pakai buat akses ke Netflix Jepang atau Thailand ya, buat nikmatin konten-konten di server sana yang nggak ada di Indonesia. Cara pakainya juga gampang. Pertama register dulu kalau misal kalian belum ada akunnya. Terus pilih server dan udah deh, tinggal klik buletan yang ada di tengah ini, otomatis Bull VPN udah langsung ke connect dan kalian bisa jelajahin website apapun yang kalian mau. Oh ya, untuk pilihan server sendiri ini ada total 200 server yang tersedia dari 49 negara. Tinggal kalian pakai dan sesuaiin aja sama kebutuhan. Download Bull VPN pakai link yang aku taruh di deskripsi di bawah ya. Sama jangan lupa buat follow Facebook fanpage Bull VPN buat dapat info dan promosi dari Bull VPN. Oke, kita balik lagi ke videonya. Kalau buat performa, iPhone SE 2020 ini tuh pakai chipset yang setara sama iPhone 11 series, yaitu Apple A13 Bionic. Buat RAM ini ada di 3 GB dengan 3 pilihan kapasitas storage. Untuk unit yang aku pakai ini adalah unit yang punya storage paling kecil ya, yaitu 64 GB. Dan aku ngerasa ini sih benar-benar sesak. Di sini aku cuma bisa install satu game aja ya, yaitu Mobile Legends sama sisanya app yang biasa banyak orang pakai kayak Instagram, WhatsApp, TikTok, mobile banking, dan lain-lain. Ini tuh sisa storage-nya udah habis. Udah nggak ada ruang lagi. Nah, aku sempat coba buat mainin game Mobile Legends dan alhasil tuh masih bisa sih. Settingan yang kebuka ini ada di Ultra dengan frame rate super. Meskipun saat jalan, aku yakin nggak akan sampai 90 fps karena smartphone yang satu ini tuh nggak support high refresh rate. Ya, yang jelas mesin yang dibawa sama smartphone ini emang masih cukup kencang. Cuma emang badannya aja yang kurang menopang. Kayak nggak ada cooling system yang proper, terus daya tahan yang juga lemah. Nanti kita bakal bahas ya saat ngomongin soal dayanya. Sama layarnya ya yang terlalu kecil yang tadi udah kita bahas. Jadinya ya buat main game di sini aku juga nggak ngerekomendasiin sama sekali. Nah, buat baterai nih, tadi aku udah bilang ya kalau daya tahannya ini lemah. Yap, kapasitas baterainya ini cuma 1821 mAh. Ditambah kalian pasti belinya second kan, karena udah nggak ada unit barunya. Jadinya ya battery health yang kalian dapat itu bakal beda-beda. Unit yang aku pakai ini battery health-nya ada di 85%. Udah mendekati waktu buat ganti baterai. Tapi dari yang aku rasain sih kapasitas baterainya udah boros banget ya buat penggunaan sehari-hari. Sebagai contoh, tadi aku tuh ambil sampel foto dan video selama 30 menit, baterainya yang dari 96% turun jadi 75%.
Yap, 20% lebih buat pakai kameranya selama setengah jam. Kalau buat ngecas, ini tuh termasuk kencang. Untuk full speednya itu bisa sampai 18 watt. Buat isi dayanya dari 0 sampai 50% butuh waktu 27 menit. Sementara buat isi sampai full ini butuh waktu 1 jam 30 menit. Ya kayak biasa ya, iPhone tuh emang kencang di 50% awal, terus agak melambat sampai 80% dan benar-benar lambat ketika mau isi 80% sampai 100%. Tapi ini hitungannya cukup cepet kok buat speed ngecas yang cuma ada di 18 watt. Buat UI, aku selalu bilang ya kalau UI dari iPhone itu nyenengin. Ya mungkin buat kalian yang mau nyoba iPhone buat pertama kali bisa pilih iPhone SE 2020 ini karena harganya yang udah murah. Cuma karena ukuran layarnya masih 16:9 dan masih pakai Touch ID, jadinya ada sedikit perbedaan navigasi iPhone tipe ini sama yang tipe paling baru atau full layar. Buat update iPhone SE 2020 ini itu masih dapat update ya sampai iOS 18 kemarin. Nah, permasalahannya di iOS 19 nanti aku kurang paham apakah smartphone ini bakal dapat atau enggak. Kalau dari leak yang aku baca sih iPhone SE 2020 ini masih tetap dapetin update sampai iOS 19 ya, dan katanya buat jadi yang terakhir kalinya. Nah, kalau benar begitu artinya iPhone SE 2020 ini itu bakal dapat update 5 tahun ya. Dan gokil juga sih Apple karena iPhone seri murah mereka itu masih diperhatiin bahkan sampai 5 tahun berjalan. Kalau buat fitur iPhone SE 2020 ini itu ada IP67, stereo speaker, Touch ID, NFC juga support. Paling yang ngebedain dibanding iPhone zaman sekarang yaitu nggak supportnya wireless charging ya. Cuma aku pribadi sih nggak terlalu pakai fitur yang satu ini, jadi bukan big deals. Kalau kamera iPhone SE 2020 ini itu dibekali sama satu setup kamera di bagian belakang yang resolusinya ini 12 megapiksel. Sementara itu buat yang di bagian depan ini resolusinya 7 megapiksel. Untuk hasil jepretannya buat tahun 2025 ini masih bisa bersaing banget sama jepretan smartphone mid-range zaman sekarang. Ya paling minus lensa ultrawide aja ya yang nggak tersedia. Tapi dari kualitas foto ini hitungannya cakep. Dynamic range luas, warnanya natural, tapi buat detail gambar agak kurang sih ketika hasilnya di zoom. Cuma kalau dilihat gini aja hasilnya masih enak banget buat dilihat. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari iPhone SE 2020 buat di tahun 2025. Untuk perekaman videonya pun masih oke banget ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri, dia juga bisa resolusi maksimalnya di 4K 60 fps. Ini masih bisa banget sih buat kalian pakai buat bikin konten gitu. Cuma ya minusnya karena nggak ada lensa ultrawide, jadi nggak bisa dapat sudut yang lebar. Tapi untuk perekaman videonya, kestabilan gambarnya kalian bisa lihat ini masih oke banget lah, masih bisa buat dipakai. Coba kita switch ke 4K 60 ya. Nah, ini resolusi mentoknya di 4K 60 fps. Jadi itu dia bisa Full HD 30, Full HD 60, 4K 30 sama 4K 60 fps kayak yang lagi kita pakai sekarang ini. Coba kita pakai lari ya, kita lihat kestabilan gambarnya. Kurang lebih seperti itu. Warnanya juga oke, dynamic range juga oke ya, bisa kalian lihat tuh. Bagian gelap sama terang masih bisa diatur dengan baik di sini. Paling yang perlu jadi pertimbangan buat kamera depan ya, dia kamera depan cuma bisa di Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Meskipun kualitas gambarnya, warnanya, ketajaman gambarnya oke, cuma ya lagi-lagi resolusi mentoknya ini cuma Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Kalau dipakai jalan seperti ini. Kalau pakai lari seperti ini. Kalian juga bisa nilai ya buat kualitas audionya kayak gimana. Ini nggak pakai mic tambahan apapun.
Jadi langsung dari smartphone-nya. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya, jangan beli iPhone SE 2020 kalau kalian mau jadiin HP ini HP utama. Serius, rasanya agak kurang worth it aja ya buat dibeli. Apalagi kalau kalian mau HP-nya bener, kalian tuh minimal harus keluarin duit 3,2 juta buat yang Xi Box. Belum lagi kapasitasnya itu cuma 64 GB. Itu bakalan kerasa kurang banget sih buat tahun 2025. Minimal 128 GB lah. Jadi uang yang diperluin itu bisa lebih mahal lagi. Di harga segitu sebenarnya kalian tuh udah bisa dapetin HP Android baru yang kualitasnya jauh lebih bagus. Tapi kalau kalian mau pakai HP ini cuma buat nyobain iPhone buat pertama kali, atau misal kalian punya HP lain, atau misal HP-nya mau dijadiin device buat bikin konten, ya nggak apa-apa. Kalian bisa ambil yang X Enter dengan harga 2,2 juta. Kualitas kameranya ini tuh masih mumpuni banget ya buat kalian pakai di tahun 2025 ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.